الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman, yang dimana bagi seorang mukmin maka dia meyakini bahwasanya Rabb-Nya yang menciptakannya adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha pemaaf, yang apabila seorang hamba baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dia terjerumus dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu ampunan baginya selama hamba tersebut mau untuk bertaubat, mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innallaha yaqbalut taubata min ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hambanya dan Allah mengampunkan berbagai bentuk perbuatan-perbuatan kesalahan, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh para hambanya. Bahkan jikalau kita melihat kepada tabiat manusia, kepada sifat manusia, maka kita dapati tidak seorang pun dari kita luput dari yang namanya kesalahan. Ada kalanya seorang itu melakukan sebuah perbuatan dosa, sebuah perbuatan maksiat, baik dilakukan dengan sengaja sehingga dia menjadi seorang yang zalim, maupun dilakukan dengan tidak dia sengaja tergelincir dalam perbuatan kesalahan dan dosa tersebut, namun tetaplah dia dikatakan terjerumus dalam kesalahan sehingga dia menjadi seorang yang jahul, tidak tahu tentang kesalahan dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dua sifat ini, dua sifat yang melekat pada diri manusia, sifat zalim dan sifat jahul. Sifat zalim terhadap dirinya sendiri dan sifat bodoh terhadap dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala firman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu kana zaluman jahula. Manusia itu memiliki sifat tabiat yang zalim, yang dengan sebab sifat tersebut dia sengaja melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahula, seorang yang jahil tentang akibat dari perbuatannya, jahil tentang sesuatu yang dia lakukan, sehingga ada kalanya dia melakukan sebuah perbuatan dosa tanpa dia sadari. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengasih, zat yang maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu tidak lepas dari melakukan perbuatan dosa baik di malam maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku maha mengampunkan perbuatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala yang dialah satu-satunya Rabb kita, satu-satunya ilah kita, sembahan kita, adalah zat yang memiliki sifat maha pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi keburukan dan aib yang ada pada hambanya selama hamba tersebut tidak dengan sendirinya melakukan perbuatan dosa tersebut dengan terang-terangan. Beda halnya dengan manusia. Apabila kita melakukan kesalahan di hadapan manusia, apabila kesalahan yang kita lakukan tersebut, kemaksiatan yang kita lakukan tersebut dilakukan di pandangan manusia, maka ada kalanya itu justru menjadi bahan yang sengaja untuk disebarkan, yang menjadi bahan yang sengaja untuk menjatuhkan. Karena manusia memiliki sifat, dia ingin kalau seandainya dialah yang lebih utama, dialah yang lebih dibandingkan orang lain. Sehingga ketika dia melihat adanya celah, adanya aib
ada sebuah kesalahan yang dilakukan orang lain, maka dia justru menjadikan hal tersebut adalah bahan untuk menjatuhkan saudaranya, bahan untuk lebih menunjukkan dirinya dibandingkan saudaranya. Ini pada manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala justru mengampunkan kesalahan hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sebuah kewajiban bagi seorang muslim tatkala dia mendapati saudaranya berada dalam kesalahan, tatkala dia melihat saudaranya terjerumus dalam perbuatan dosa, yaitu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha sebisa mungkin menutupi kesalahan saudaranya, untuk berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyebarkan aib ataupun kesalahan saudaranya selama memungkinkan dan selama tidak ada maslahat yang lebih besar di dalam mengabarkan atau menyebarkan kesalahan tersebut kepada khalayak manusia. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, setelah beliau membahas tentang bab perintah untuk mengagungkan, perintah untuk menghormati hak-hak manusia, hak-hak kaum muslimin, maka beliau menyebutkan bab tentang satru auratil muslimin wan nahyu an isya'atiha li ghairi darurah. Bab perintah untuk menutupi aib, kesalahan seorang muslim, serta larangan untuk menyebarkan kesalahannya jikalau bukan karena hal yang darurat. Bab ini menunjukkan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha untuk menjaga nama baik saudaranya. Bab ini menunjukkan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya meskipun saudaranya tersebut orang yang melakukan kesalahan, meskipun saudaranya tersebut orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka seharusnya seorang muslim berusaha sebisa mungkin untuk menutupi kesalahan tersebut. Maka beliau berikan judul bab ini, babun satru auratil muslimin, bab perintah untuk menutupi auratnya kaum muslimin. Aurat yang dimaksud di sini bukan aurat badan, karena yang namanya aurat, kita sering mendengar istilah aurat. Tutup aurat, jagalah aurat. Syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Kita sering mendengar istilah aurat. Karena makna aurat adalah sesuatu yang seorang malu apabila itu terlihat. Apabila itu dilihat oleh orang lain, maka akan menjadikan dia malu. Dan manusia yang masih berada pada akal yang sehat tentunya tahu bahwasanya sebagai manusia dia wajib untuk menutup sesuatu yang dia malu apabila terlihat, seperti pada al-qubul wad dubur, yaitu pada kemaluannya. Baik kubul maupun dubur, tentunya setiap orang malu apabila terlihat oleh orang lain. Ini adalah dikatakan sebagai aurat. Namun syariat telah menetapkan batasan-batasan aurat badan sebagaimana telah kita ketahui baik pada bab salat maupun pada bab tentang pernikahan. Kenapa aurat dibahas dalam dua bab tersebut? Ada kalanya pada bab salat, ada kalanya pada bab pernikahan. Karena berbeda antara istilah aurat di dalam bab salat dengan aurat di dalam an-nazar, aurat pandangan dengan aurat salat, yang tentunya itu dibahas dalam bahasan-bahasan fikih, yang dimana aurat salat bagi seorang laki-laki misalkan antara pusar hingga lututnya. Bagi perempuan maka semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Itu di dalam salat. Adapun di luar salat, yaitu dalam masalah an-nazar, maka yang namanya aurat pandangan berbeda. Kondisinya tergantung orang yang berada di sekitarnya. Apabila dia adalah laki-laki, maka antara pusar hingga lututnya. Kan sebagian para ulama berpendapat hanya kemaluannya
paha tidak termasuk aurat. Namun jumhur para ulama berpendapat paha pun termasuk aurat, sehingga laki-laki pun tidak boleh kemudian dia menampakkan pahanya di hadapan orang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan, maka auratnya seorang perempuan tentunya ada kalanya berada di hadapan sesama perempuan, ada kalanya berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ada kalanya berada di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya, yang dimana masing-masingnya tentunya berbeda batasan-batasan aurat tersebut, dan itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam bab tentang an-nadhar atau dalam permasalahan pernikahan. Itu mana aurat yang pertama, yaitu aurat hissiyah, aurat badan. Bukan itu pembahasan kita di dalam bab ini. Bahasan kita dalam bab ini adalah aurat jenis yang kedua, yaitu aurat ma'nawiyah. Apa itu aurat ma'nawiyah? Sesuatu yang seorang itu malu apabila ketahuan oleh orang lain. Dan seorang yang dia memiliki akal yang sehat, masih pada fitrah yang salim, dia malu apabila dia melakukan perbuatan dosa kemudian terlihat oleh orang lain. Itu adalah sifat pada tabiat manusia yang masih lurus fitrahnya. Apabila dia melakukan sebuah perbuatan dosa, maka dia tidak ingin perbuatan tersebut kemudian ketahuan oleh orang lain. Seorang melakukan perbuatan zina, tidak ingin perbuatan zinanya itu dilihat oleh orang lain. Seorang yang mencuri, tidak ingin perbuatan mencurinya ketahuan oleh orang lain. Seorang dia menipu, tidak ingin kalau itu ketahuan oleh orang lain. Minum khamr dan seterusnya. Ini adalah sifat asli sebenarnya pada manusia, yang dimana seorang itu malu kalau dia melakukan sebuah kesalahan kemudian terlihat oleh orang lain, dan itu dinamakan sebagai aurat maknawiyah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul babnya adalah satru aurat, menutup aurat kaum muslimin. Nama yang dimaksud aurat di sini adalah menutupi kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim, serta larangan dari menyebarkan kesalahan tersebut jikalau bukan karena hal darurat yang mengharuskan untuk menyebarkannya. Beliau bawakan di dalam bab ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka senang agar perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan buruk tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mereka senang apabila kaum muslimin mendapat celaan atau tersebar sesuatu yang buruk di tengah-tengah kaum muslimin, maka orang-orang ini terancam azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah al-ifk, yaitu kejadian yang pernah menimpa Rasulullah SAW bersama keluarganya. Salah satu dari istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala orang-orang munafikin mereka berupaya untuk mencemarkan nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau radhiyallahu taala anha Aisyah. Maka orang-orang munafikin mereka menyebarkan isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha
telah melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina, perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Karena ketika itu kisahnya adalah tatkala Rasulullah SAW safar, pulang dari safar, dan beliau ketika itu membawa Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka sempat tertahan di perjalanan hingga malam hari. Maka ketika para sahabat Rasulullah SAW sedang kondisi beristirahat, Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki hajat untuk meninggalkan tandunya. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya Aisyah ternyata sudah keluar dari tandunya. Hingga akhirnya tiba-tiba Rasulullah SAW perintahkan supaya para sahabat berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu belum balik lagi ke tandunya. Akhirnya apa? Akhirnya berangkat tanpa ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga akhirnya beliau radhiyallahu taala anha ketika kembali ke tempat semula, beliau dapati ternyata rombongan sudah meninggalkan, dan mereka tidak menyadari bahwasanya Aisyah belum ada di tandunya. Akhirnya Aisyah tertidur. Kemudian ternyata ada juga salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW yang juga tertinggal. Disebut kalau sebagian para ulama karena orang ini orang yang susah dibangunkan kalau sudah tidur. Jadi ketika para sahabat yang lain berangkat, dia tidak bangun. Bahkan menyebutkan demikian. Maka dia pun ternyata pagi hari mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha juga tertinggal. Maka dia tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha karena menghormati istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anha menyiapkan unta, kemudian diderungkan agar Aisyah naik, kemudian dia naik kendaraan unta lainnya menggiring unta tersebut sampai ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, maka barulah ketika itu penduduk Madinah melihat Aisyah datang tidak bersama rombongan Rasulullah SAW, namun bersama seorang laki-laki yang bukanlah mahram dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka mulailah ketika itu orang-orang munafikin memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan isu-isu yang tidak baik tentang istri Nabi SAW, yang tujuannya apa? Tujuannya adalah merusak nama baik keluarga Nabi SAW. Ini dilakukan oleh kaum munafikin, berusaha untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Sampai-sampai sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum juga ikut-ikutan di dalam menyiarkan atau memberitakan informasi-informasi tersebut. Hingga kemudian Rasulullah SAW sedikit berubah sikap kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Meskipun beliau tentunya tidak langsung begitu saja percaya, namun Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan bahwasanya mendapati sebuah hal yang berbeda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya Allah turunkan pernyataan tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kaum muslimin di dalam ayat ini, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang mereka senang untuk tersebar berita buruk di kalangan kaum muslimin, tersebar perbuatan fahisyah di kalangan kaum muslimin, mereka ini orang yang layak untuk mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Menunjukkan bahwasanya apa? Tidak boleh seorang muslim untuk sengaja mencemarkan nama baik saudaranya atau melakukan upaya-upaya yang justru akan menyebabkan kaum muslimin terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan fahisyah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, dan hal itu diikuti oleh sebagian kaum muslimin radhiyallahu taala anhum yang kemudian mereka bertaubat dari hal tersebut. Namun dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah tentang haramnya melakukan upaya-upaya yang dimana hal tersebut berdampak pada tersebarnya kemungkaran, tersebarnya perbuatan fahisyah,
Seperti apa? Seperti misalkan dia mempertontonkan hal-hal yang menjadikan kaum muslimin terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Mereka mempertontonkan aurat sehingga kaum muslimin mau tidak mau akhirnya mata mereka harus melihat kepada hal yang diharamkan. Mereka menyiarkan hal-hal yang ternyata hal tersebut menjadikan kaum muslimin mudah untuk melakukan perbuatan fahisyah yang seperti itu tidak diperbolehkan, merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Sungguhnya orang-orang yang mereka senang, mereka sengaja ingin untuk menyebarkan perbuatan fahisyah, untuk menjadikan kemungkaran itu tersebar di kaum muslimin, maka mereka layak mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Di zaman sekarang kita bisa mendapati hal tersebut dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Sebagian dari kaum muslimin dengan adanya media-media yang justru menjadikan mereka mudah untuk menampakkan segala sesuatu yang mereka inginkan meskipun dari dalam rumahnya, apabila itu digunakan di dalam menyebarkan kemungkaran, apabila itu dilakukan untuk menyebarkan sesuatu yang nantinya kaum muslimin justru melakukan kemungkaran, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Sesuatu yang tidak samar lagi bagi kita di masa sekarang. Kita lihat ada beberapa kemudahan dari teknologi yang Allah berikan justru malah dijadikan oleh sebagian orang-orang yang mereka berusaha untuk menyebarkan fahisyah di kalangan kaum muslimin, mereka gunakan itu untuk menyebarkan aib pada kaum muslimin. Mereka pertontonkan aurat, mereka jadikan wanita-wanita kaum muslimat tidak malu untuk mempertontonkan tubuh-tubuh mereka, melakukan gerakan-gerakan yang yuhariku syahwah, menggerakkan syahwat di kalangan kaum laki-laki. Mereka tampakkan itu di media-media sosial. Mereka jadikan itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dibangga-banggakan, bahkan dijadikan sebagai bahan untuk mencari uang. Waliyadzubillah. Yang seperti itu masuk dalam makna ayat ini. Sungguhnya orang-orang yang mereka menginginkan untuk tersebarnya fahisyah, tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kaum muslimin secara umum, keadaan kita secara khususnya, terlebih lagi generasi muda kita, anak-anak kita, agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut dan agar mereka bisa memanfaatkan kemudahan teknologi yang Allah berikan itu untuk hal-hal yang memberikan manfaat, bukan hal-hal yang justru akan mendatangkan azab bagi mereka. Allahumma ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya seorang mukmin, seorang muslim tidak boleh ada keinginan di dalam hatinya untuk menyebarkan kemungkaran di kalangan kaum muslimin. Tidak boleh ada keinginan dalam hatinya untuk ikut berperan serta di dalam mencemarkan nama baik sebagian kaum muslimin atau ikut-ikutan merusak kondisi kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, kita justru diperintahkan untuk berusaha untuk menjaga nama baik kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk berusaha saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menasihati agar kaum muslimin terjauh dan terhindar dari perbuatan kemungkaran. Maka tidak boleh kita ikut serta dalam hal-hal yang justru ini bisa menyeret kaum muslimin kepada perkara kemungkaran. Tutup semua celah seperti itu agar kaum muslimin bisa selamat dari berbagai macam bentuk fitnah. Terlebih fitnah yang namanya fitnah syahwat dan fitnah asyubuhat, yang dimana pada zaman sekarang ini bisa kita dapati anak-anak kita mereka diserang dari berbagai sisi. Dari bentuk fitnah asyahwat, kita dapati bagaimana pergaulan anak-anak kita, yang dimana mereka dari dalam kamar saja bisa melihat apa yang tidak sepantasnya dan tidak boleh mereka lihat.
dari dalam kamarnya. Kadang orang tua pun tidak tahu apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Waliyadzubillah. Ini kewajiban orang tua untuk membentengi anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam perbuatan fahisyah. Karena pada zaman sekarang ini ada sebagian kaum muslimin yang sifat mereka sebagaimana Allah kabarkan dalam ayat ini. Mereka justru ingin untuk menjadikan kaum muslimin lainnya ikut terjerumus dalam perbuatan fahisyah. Ingin agar perbuatan hal tersebut dianggap biasa. Ingin agar hal tersebut tidak dianggap hal yang memalukan. Sehingga mereka mencari teman. Mereka berusaha memperbanyak orang yang bersama mereka. Memperbanyak orang yang setuju dengan apa yang mereka lakukan. Waliyadzubillah. Kewajiban kita untuk berusaha untuk membentengi anak-anak kita, generasi muda kita dari hal-hal tersebut. Tentunya mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita lakukan upaya-upaya yang sepantasnya kita lakukan. Maka dalam ayat ini jelas tentang perintah tidak bolehnya kita berperan serta di dalam menyebarkan perbuatan fahisyah, yaitu di dalam memfasilitasi maupun di dalam mendukung tersebarnya perbuatan-perbuatan fahisyah tersebut dengan berbagai macam cara, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Tidak boleh kita ikut-ikutan di dalam hal tersebut. Adapun hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib, menutupi kesalahan seorang hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan tutupi dia kelak pada hari kiamat. Allah tidak akan menjatuhkannya kelak di hadapan para makhluk yang lain kelak pada hari kiamat. Justru Allah akan menutupinya. Allah akan mengampunkan dan menutup kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jikalau dia di dunia berusaha untuk menutupi aib saudaranya, jikalau di dunia dia berusaha untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, namun bukan berarti dia tutupi kemudian dia biarkan, tidak. Karena dalam hadis-hadis Nabi yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan tentang kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, yaitu dia apa? Dia memberikan nasihat kebaikan kepada saudaranya. Maka seharusnya yang dilakukan ketika seorang melihat saudaranya itu jerumus dalam perbuatan yang salah, dalam perbuatan dosa, sebisa mungkin coba dia tutupi. Jangan langsung kemudian disebarkan, diceritakan, si fulan pernah melakukan ini, saya pernah melihat fulan begini-begini, ternyata dia itu sifatnya begini-begini. Padahal apa? Orang ini pun mungkin baru sekali terjerumus dalam kesalahan, atau mungkin dia melakukan hal tersebut tanpa dia sengaja, tanpa dia tahu itu adalah perbuatan salah. Seharusnya apa yang dilakukan? Seharusnya pertama dia berusaha untuk mencoba tidak semakin tersebar perbuatan tersebut di kalangan kaum muslimin. Yang kedua, dia berusaha nasihati, dekati, sampaikan, yang kamu lakukan ini adalah hal yang dilarang. Apakah kamu sengaja melakukannya atau tidak? Kalau ternyata dia sengaja, nasihati dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan lakukan hal itu hal yang diharamkan. Makanya di antara ucapan yang sepantasnya disebarkan di kalangan kaum muslimin ketika dia melihat saudaranya terus dalam kesalahan, apa dia ucapkan? Allah yahdi, ittaqillah ya akhi. Mengucapkan itu jangan di hadapan orang lain. Mengucapkan di hadapan orang sama saja dia apa? Masih tahu ini fulan terjun dalam kesalahan, makanya saya bilang ittaqillah. Tidak. Dia sampaikan. Berdua sampaikan. Ya akhi, yang antum lakukan ini seperti ini, seperti ini. Padahal ini hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum lakukan? Kalau ternyata dia melakukannya tanpa dia tahu itu adalah sebuah kesalahan, alhamdulillah, dia akan rujuk dari hal tersebut, dia tinggalkan. Kalau ternyata dia lakukan hal tersebut
sengaja, dengan unsur kesengajaan. Dinasihati, diajak dia untuk bertaubat, diingatkan dia tentang azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat. Kalau dia terus melakukannya, dilihat apakah perbuatan dosa yang dia lakukan akan berdampak kepada kaum muslimin yang lain atau tidak. Kalau tidak berdampak kepada kaum muslimin yang lain, cukuplah dia saja yang melakukan perbuatan dosa, maka tetap berusaha untuk tutupi. Tetap terus berusaha untuk nasihati. Tapi kalau perbuatan yang dilakukan akan berdampak kepada kaum muslimin yang lain, misalkan apa? Ternyata ketahuan dia ini orang yang suka mencuri. Ada seorang dia menyergap dalam keadaan dia mencuri. Dan dinasihati, ya akhi, yang antum lakukan itu tidak boleh. Inilah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dia lakukan lagi, dia lakukan lagi. Ini berdampak kepada kaum muslimin. Barulah kemudian boleh dia laporkan, dia sebarkan. Hati-hati kepada si fulan. Si fulan menipu, si fulan mencuri, si fulan suka begini dan begini. Baru apabila memang ada hal yang mengharuskan, boleh untuk menyebarkan kesalahannya. Dengan tujuan apa? Bukan dengan tujuan menjatuhkannya, namun dengan tujuan menyelamatkan kaum muslimin yang lainnya dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam judul babnya tadi menyebutkan illa li darurah, kecuali apa? Kecuali dalam keadaan darurat. Apa itu daruratnya? Ada maslahat yang lebih besar di dalam menyebarkan kesalahan seorang mukmin, di mana maslahat itu mencakup kaum muslimin yang lainnya. Adapun kalau ternyata perbuatan dosa yang dia lakukan, perbuatan dosa yang hanya dia sendiri yang berdampak padanya. Seperti apa? Seperti misalkan dia melakukan perbuatan zina. Ada orang kemudian melihatnya melakukan perbuatan zina. Dinasihati, berzina lagi, dinasihati, berzina lagi. Maka yang seperti ini, kalau ternyata tidak berdampak kepada yang lainnya, dia hanya melakukan perbuatan zina dengan orang itu saja, sudah dinasihati terus-menerus dan mereka tidak bertaubat, maka jikalau memang tidak ada maslahat untuk menyebarkannya, tidak perlu disebarkan, tidak perlu disampaikan. Bahkan kalau yang menyaksikan pun hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak bisa mereka melaporkan. Karena kalau seandainya mereka melaporkan jumlahnya kurang dari 4, mereka lah yang diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT perintahkan agar mendatangkan 4 orang saksi, yang keempat-empatnya melihat secara langsung. Kalau ternyata tidak berjumlah 4, 3 orang saja melaporkan, 3 orang menyebarkan, maka mereka melakukan perbuatan yang dinamakan dengan qadzaf. Dan qadzaf ini mendapatkan hukuman mereka dicambuk 80 cambukan pada setiap orang, karena kan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Karena Allah SWT faliyatu bi arba'ati syuhada, hendaknya datangkan 4 orang saksi. Lihat hikmah dari syarat tersebut. Hikmahnya adalah Allah berusaha untuk menutupi kesalahan seorang hamba, meskipun kesalahan tersebut adalah kesalahan yang sangat-sangat buruk di mata manusia, yaitu melakukan perbuatan zina. Seorang yang melakukan perbuatan zina, tidak boleh bagi orang lain untuk melaporkannya kecuali dia mendatangkan 4 orang saksi. Kan tidak mudah mendatangkan 4 orang saksi yang keempat-empatnya bukan asal dengar saja, tapi keempat-empatnya harus melihat secara langsung. Melihat secara langsung, bukan melihat secara langsung hanya melihat, oh ada laki-laki perempuan berduaan, kita katakan perbuatan zina. Tidak. Melihat langsung bagaimana mereka keduanya melakukan perbuatan zina. Lihat dengan syarat yang begitu ketat, syarat yang begitu berat. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kaum muslimin berusaha menjaga nama baik satu sama lain, berusaha untuk tertutupi aib yang mereka lakukan. Nah, kembali kepada permasalahan ini, bahwasanya menutupi aib seorang hamba, menutupi kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang saudara kita sama muslim, ini adalah hukum asalnya. Selama tidak ada maslahat di dalam menyebarkannya, menyiarkannya, mengabarkannya kepada orang lain, maka kita upayakan untuk menutupinya, disertai dengan nasihat yang diberikan secara langsung kepada orang tersebut. Allah Ta'ala.
Ini hadis yang pertama, hadis yang menunjukkan tentang keutamaan seorang yang menutupi aib saudaranya. Hadis yang kedua, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau juga mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap dari umatku ini dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali al-mujahirin, kecuali orang-orang yang sengaja menampakkan perbuatan dosanya. Orang melakukan perbuatan dosa ada dua macam. Yang pertama, orang yang dia setelah melakukan perbuatan dosa, kemudian dia simpan itu, tersimpan rapat-rapat, berusaha supaya tidak ada orang lain yang melihat, mengetahuinya. Karena dia malu kalau ketahuan dia melakukan perbuatan dosa. Dia malu melakukan perbuatan dosa tersebut. Ini orang yang masih memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih memiliki kesempatan besar kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dia, mengampunkan dosa-dosanya, menutup dosa-dosanya. Yang kedua, yang disebut sebagai al-mujahir, orang yang dia membangga-banggakan perbuatan dosa yang dia lakukan, orang yang menceritakan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, menceritakan kepada orang lain, atau dia tampakkan kepada orang lain. Itu namanya al-mujahirin. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku dia mu'afan, memiliki kesempatan untuk dimaafkan, ditutupi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali al-mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Dia pernah melakukan perbuatan yang diharamkan, riba. Dia ceritakan ke orang, dulu saya itu punya sekian karena saya terjerumus dalam perbuatan riba. Sekarang saya sudah bertaubat. Untuk apa dia ceritakan perbuatan riba yang pernah dia lakukan kepada orang lain? Kalau ada orang lain yang memiliki hati yang buruk, dia akan katakan, gimana caranya? Malah belajar. Tidak ada manfaatnya. Dia ceritakan kepada orang lain. Seharusnya apa? Dia sembunyikan. Sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya bertaubat dari perbuatan riba, simpan rapat-rapat. Kalau ada orang lain bertanya, kamu pernah melakukan perbuatan riba atau tidak? Maka jangan diceritakan. Dia hanya diperbolehkan menceritakan dalam rangka minta fatwa, kata para ulama. Kalau minta fatwa, datang ke seorang alim, ceritakan pada seorang alim, saya pernah melakukan begini, bagaimana solusinya? Baru dia boleh untuk menceritakan kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya minta fatwa. Tujuannya bertanya, sebagaimana seorang yang pernah datang di masa Nabi SAW, dia katakan, ya Rasulullah, semalam saya melakukan begini. Bukan semalam, saya melakukan begini pada perempuan, yaitu dia melakukan perbuatan jima bersama istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, perbuatan dosa, batal puasanya. Dia ceritakan kepada Nabi SAW. Tujuannya apa? Minta fatwa, apa yang harus dia lakukan, baru boleh dia ceritakan. Kalau seandainya bukan dalam rangka minta fatwa, hanya ngobrol saja dengan temannya, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, kecuali al-mujahirin. Siapa itu al-mujahirin? Maka Nabi SAW bersabda, wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqulu ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi. Dan termasuk perbuatan mujaharah, kata Nabi SAW, termasuk perbuatan menampakkan perbuatan dosa adalah seorang dia pada malam hari melakukan sebuah perbuatan ini dan itu, perbuatan dosa. Di pagi harinya yang tadinya Allah tutupi kesalahan tersebut, nggak ada orang yang tahu. Di pagi harinya dia katakan apa? Ya fulan, semalam saya begini.
Sudah Allah tutupi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat perbuatan dia semalam. Ternyata apa? Pagi harinya malah dia sendiri yang menceritakan kepada orang lain. Waqad bata yasturu rabbuhu, padahal semalam Allah Rabbnya telah menutupi kesalahannya, dan di pagi hari dia sendiri yang membuka tirai yang Allah berikan kepadanya. Ini termasuk perbuatan mujaharah. Maka itu termasuk hal yang diharamkan, hal yang dilarang. Tidak boleh seorang menceritakan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, kemudian Allah sudah menutupinya, nggak ada orang yang tahu, nggak perlu diceritakan lagi kepada orang lain. Kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jikalau ternyata berkenaan dengan hak manusia, tetap dikembalikan hak manusia. Tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian salah kaprah juga. Dia mencuri harta orang, ini perbuatan dosa, nggak ada yang tahu, sudah biarkan saja. Tidak, kembalikan kepada pemiliknya. Karena taubat dari perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, syaratnya adalah mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Tapi kalau dosa yang tidak berkenaan dengan hak manusia, dia minum khamar, dia mencuri, dia berdusta, maka itu tidak berkaitan dengan hak manusia. Maka cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala bertaubat, dan dia tutup rapat-rapat perbuatan dosa yang pernah dia lakukan setelah dia bertaubat. Ini makna mujaharah yang pertama, seorang yang dia melakukan perbuatan dosa kemudian dia menceritakannya setelah sebelumnya sebenarnya tidak ada orang yang melihatnya. Makna mujaharah yang kedua adalah mujaharah saat dia melakukan perbuatan maksiat, yaitu melakukan maksiatnya terang-terangan. Karena perbuatan maksiatnya terang-terangan. Yang seperti itu pun termasuk hal yang diharamkan, termasuk bentuk mujaharah. Namun Nabi SAW tidak menyebutkan hal tersebut di dalam hadis ini karena itu ma'ruf. Makna mujaharah ma'ruf. Seorang dikatakan dia mujaharah, terang-terangan melakukan perbuatan dosa kalau dia lakukan di hadapan khalayak. Kalau dia lakukan minum khamar di hadapan orang lain, sengaja dia minum khamar, atau melakukan perbuatan zina kemudian dia pertontonkan kepada orang lain, yang seperti termasuk mujaharah yang jelas-jelas lakukan. Maka yang seperti itu pun diharamkan. Maka hadis ini menunjukkan tentang besarnya perbuatan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Bahkan bentuk perbuatan mujaharah yang kedua ini dampaknya lebih besar. Kenapa? Karena kalau seorang dia melakukan perbuatan dosa terang-terangan dilihat oleh orang lain, khawatir nanti ada orang yang mengikuti perbuatan tersebut. Karena kalau ada orang yang mengikuti perbuatan tersebut, maka dia pun akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Sebagaimana pernah kita lalui hadis yang dimana Rasul bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa izru man amila biha." Barang siapa dia mensunnahkan, mencontohkan, mempertontonkan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah perbuatan yang buruk, sebuah keteladanan yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk yang dia lakukan dan dosa dari orang yang mengikutinya. Maka dosanya berlipat. Dosa dari apa yang dia lakukan dan dosa orang yang ikut-ikutan melakukan apa yang dia pertontonkan. Waliyatubillah. Maka dua-duanya sama-sama perbuatan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menceritakan perbuatan dosa yang sudah berlalu maupun sengaja mempertontonkan dosa yang sedang dilakukan. Dua-duanya termasuk perbuatan al-mujaharah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan tersebut, dan semoga Allah Ta'ala menutupi semua aib kesalahan kita dan mengampunkan dosa-dosa tersebut. Hadis yang selanjutnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yusarrib 'alaiha." Apabila budak perempuan melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya tuannya mencambuknya dan tidak mencelanya. Kemudian jika belum berzina lagi untuk kedua kalinya, maka hendaknya dia mencambuknya dan tidak mencelanya. Kemudian jika berzina untuk ketiga kalinya,
maka hendaknya dia jual saja meskipun dengan harga setali dari rambut. Itu harga yang murah. Kalau memiliki budak perempuan, kemudian budak perempuan ini ternyata hobi berzina, karena yang namanya budak, kalau yang mereka dalam kondisi yang mereka, sebagian budak itu tidak menjaga nama baiknya, karena dia sudah menganggap dirinya statusnya sebagai budak, sudah tidak memiliki kehormatan, sehingga dia mudah untuk melakukan perbuatan zina, entah sesama budak maupun perbuatan zina terhadap orang merdeka. Maka apabila ada budak yang seperti itu, Rasulullah perintahkan kepada tuannya cambuk, yaitu sebagai bentuk hukuman had. Karena budak ini kalau berzina tidak ditegakkan hukuman rajam. Kenapa? Karena hukuman budak itu setengah dari hukuman orang merdeka. Merajam kan tidak bisa setengah mati setengah hidup, nggak bisa ya? Nggak bisa setengah mati setengah hidup. Yang ada cambukan setengah, dicambuk setengah. Kalau merdeka 100 berarti budak 50. Kalau diasingkan selama 1 tahun, maka budak, sebagian para ulama mengatakan diasingkan setengah tahun, sebagian mengatakan itu nggak termasuk yang nggak bisa disetengahkan, berarti ya sudah tidak perlu diasingkan karena nanti tuannya terzalimi. Intinya hukuman budak itu setengah dari setengah hukuman orang yang merdeka. Dan bagi tuannya boleh untuk menegakkan hukuman had itu sendiri tanpa harus menyerahkan hukumannya kepada waliul amr. Beda halnya dengan orang merdeka. Kalau orang merdeka melakukan perbuatan zina, siapa yang berhak untuk menghukumnya? Waliul amr, pemimpin. Bukan masing-masing orang, ayo pegangi, kita cambuk. Tidak. Harus waliul amr. Maka dilaporkan kepada waliul amr. Dan ternyata proses pelaporannya pun harus mempersiapkan apa? 4 orang saksi. Fal ya'tu bi arba'ati syuhada. Fa in lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Kalau ternyata tidak mendatangkan 4 orang saksi, saksi-saksi yang kurang ini dicambuk masing-masing 80 cambukan. Ya, dalam syariat Islam ini, dalam hukuman fisik, hukuman had yang Allah SWT terapkan, ternyata terdapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam hukuman perbuatan zina, begitu ketat syaratnya. Dalam pencurian saja, lihat bagaimana kalau seorang dia mencuri, dia tegakkan hukuman berupa apa? Potong tangan. Ternyata yang dimaksud dengan sariqah, kalau kita baca kita fikih para ulama, sariqah itu bukan mencuri barang yang terang-terangan. Sariqah itu mencuri barang yang disimpan, dijaga, dikunci oleh pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya teledor, naruh motor pinggir jalan, nggak dikunci, kuncinya nyantel, ada orang ngelihat, dibawa, itu bukan sariqah namanya. Itu bukan pencurian yang kemudian pelakunya berhak untuk dipotong tangan. Tidak terpenuhi padanya syarat al-hirs. Itu namanya hal yang lain, intihab. Bisa masuk pada intihab atau ikhtilas, pencopetan, penjambretan. Tapi kalau barang disimpan sudah dalam rumahnya dikunci, maling masuk, itu baru namanya sariqah. Kalau pintu terbuka, nggak dikunci, salah pemilik. Ketika ada maling masuk, maka maling tersebut tidak masuk dalam istilah as-sariqah. Lihat bagaimana syaratnya pun itu begitu ketat seorang ingin menegakkan hukuman had. Namun apabila seorang melihat sepintas syariat Islam ini apa-apa mudah hukumannya, potong tangan, rajam, cambuk, tapi tidak melihat bagaimana syarat untuk menegakkannya, dia akan mengatakan syarat Islam ini begitu mengerikan. Padahal seorang yang belajar di syarat-syaratnya, kemudian menegakkannya, itu pun belum melalui proses apa? Menutup aib saudaranya. Kalau ditutupi terlebih dahulu, maka tidak perlu dilaporkan, tidak perlu ditegakkan hukuman tersebut, kecuali adanya masalah. Maka syarat ini sebenarnya begitu indah. Syarat ini sebenarnya Allah SWT tetapkan untuk memberikan ketentraman, keharmonisan, kemudian kasih sayang di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah dalam bentuk berusaha semaksimal mungkin menutup aib dan kesalahan saudara. Jangan tampakkan aib dan kesalahan saudara kita kecuali untuk sebuah maslahat yang besar. Seperti misalkan ternyata kemudaratannya berbahaya bagi kaum muslimin,
lainnya. Maka kita kembali pada hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah pada hadis yang selanjutnya, hadis terakhir dalam bab ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran qala idribu. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan seseorang yang telah minum khamr, yaitu para sahabat membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang yang dia minum khamr. Minum khamr termasuk perbuatan dosa besar dan termasuk salah satu perbuatan yang para ulama mengatakan termasuk perbuatan dosa yang memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk hukumannya. Maka Nabi SAW katakan pada para sahabat, pukul orang tersebut, karena karena perbuatan dosa yang dilakukan ini ada kalanya perbuatan dosa tersebut termasuk mujibatun lil had, perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan dia diberikan hukuman yang telah ditentukan bentuk hukumannya. Namanya hukuman tersebut had. Seperti apa? Berzina, hukumannya kalau enggak rajam, cambuk, diasingkan. Membunuh, maka hukumannya ada qisas atau membayar diat, atau membunuh tidak masuk dalam had ya. Kemudian mencuri, hukumannya ditentukan yaitu potong tangan. Menuduh berzina, hukumannya ditentukan yaitu dicambuk 80 kali cambukan kalau dia menuduh tanpa adanya 4 orang saksi. Meskipun dia benar melihat, tapi ternyata apa? Ternyata dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, saksinya kurang. Maka ditahan dulu harusnya, jangan bersaksi dulu sebelum dia mendatangkan syarat yang sempurna. Kalau tidak maka dia nanti yang akan dikenakan hukuman. Ini hukuman-hukuman, dan yang kemudian di antara juga yang terakhir adalah minum khamar. Ini hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuk hukumannya. Adapun selain dari hal-hal tersebut, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, satu lagi yang tadi belum kita sebutkan adalah membegal, termasuk yang juga telah ditentukan bentuk hukuman yang oleh Allah SWT diistilahkan sebagai hukuman had. Adapun selain dari hal tersebut, maka hukuman-hukumannya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun diserahkan kepada waliul amr tentang hukuman yang sepantasnya diberikan, yang diistilahkan sebagai ta'zir, hukuman ta'zir. Kembali kepada kisah ini, maka para sahabat membawa seorang yang minum khamr, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW perintahkan, pukullah dia. Maka kata Abu Hurairah, maka di antara kami ada yang memukul dengan tangan, di antara kami ada yang memukul dengan sendal, di antara kami ada yang memukul dengan bajunya. Falamman sarafa, tatkala sudah selesai dipukul, orang ini minum khamr, diberikan hukuman suruh dipukul, selesai, orang ini pergi. Sudah pergi. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian para sahabat berkomentar. Setelah orang tadi pergi, sebagian para sahabat berkomentar, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Kesal dia ada orang minum khamr. Gimana enggak? Perbuatan dosa besar. Dan para sahabat orang-orang yang beriman, ghirah keimanan mereka menjadikan mereka cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang kalau ada orang melakukan sebuah perbuatan kemungkaran. Maka sebagian para sahabat mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Saking apa? Saking kesalnya. Kok bisa-bisanya di masa Nabi SAW, saat Rasulullah SAW masih hidup, setiap hari masih bisa bertemu dengan beliau, kok ada orang yang berani melakukan perbuatan minum khamr. Saking kesal. Gimana kalau kita sekarang? Oh, kalau kita sekarang ada orang minum khamr, kita tahu perbuatan itu haram. Ini orang benar-benar calon penghuni neraka. Jangan sampai hal seperti itu kita ucapkan dari lisan kita. Bahkan seharusnya apa yang harus kita lakukan? Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Allah yahdi, hadakallah. Ketahuilah ini hal yang diharamkan. Jangan kemudian timbul kebencian kepada mereka, namun sebaliknya tumbuhkan kasih sayang kepada mereka
kasihani mereka karena mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sebagian para sahabat mengatakan akhzakallah, Nabi SAW bersabda, la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Jangan engkau berucap demikian, jangan engkau tolong syaitan di dalam menjerumuskan saudaramu. Jangan, karena ini kan doa. Dia berdoa semoga Allah menghinakannya. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bermaksiat. Dan syaitan justru malah senang ketika ada orang yang bermaksiat. Syaitan, iblis telah berjanji bahwa dia akan tetap berusaha untuk menjerumuskan anak Adam. Maka Nabi SAW melarang seorang yang dia melihat orang lain, melihat saudara melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia justru malah mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia doakan kebaikan. Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Terus sampaikan di depan dia, Allah yahdi, hadakallah ya akhi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu wahai saudara. Demikianlah seharusnya sifat seorang mukmin. Dia menolong saudaranya, baik saudaranya itu orang yang dizalimi maupun orang yang zalim. Dan dia berusaha untuk tidak menyebarkan aib saudara. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, hadis-hadis ini menunjukkan tentang pentingnya menutupi aib saudara kita, menutupi kesalahan saudara kita selama hal tersebut memang bukan perbuatan maksiat yang akan berdampak keburukan kepada kaum muslimin lainnya. Tapi kalau perbuatan tersebut hal yang berdampak keburukan kepada kaum muslimin lainnya, seperti apa? Seperti orang yang dia gemar menipu, suka mencuri, sudah dinasihati, sudah diingatkan, tetap diulang lagi, maka hal tersebut tidak mengapa untuk dilaporkan. Hal tersebut tidak mengapa untuk disebarkan supaya apa? Supaya kaum muslimin merasa waspada dari hal tersebut, mereka tidak ikut-ikutan menjadi korban yang selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi wasallam. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan Pak.